یک فاجعه‌ای برای منطقه رخ خواهد داد. ما اصلاً طالب جنگ نیستیم. من این رو بارها گفتم، تکرار هم میکنم. جمهوری اسلامی ایران طالب جنگ نیست، البته از جنگ نمیترسه و البته برای جنگ آمادگی داره. Dilema menghampiri Iran dalam merespon potensi serangan Israel ke tanah air mereka. Teheran menghadapi pilihan sulit antara membalas serangan balasan Israel yang kemungkinan terjadi dan memancing perang besar-besaran dengan Israel, atau diam saja tak membalas. Keduanya punya konsekuensi masing-masing yang terus digali oleh para petinggi Iran. Dikutip dari New York Times, 4 pejabat Iran mengungkap perintah yang dilontarkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, kepada militer Iran. Adapun perintah itu untuk merancang sejumlah rencana militer guna menanggapi serangan Israel. Cakupan pembalasan Iran disebut akan sangat bergantung pada seberapa parah serangan Israel. Jika Israel hanya menyerang pangkalan militer dan gudang penyimpanan rudal serta pesawat nirawak, Iran mungkin akan diam saja. Namun jika serangan Israel yang dilakukan sebagai respon terhadap rentetan rudal Iran pada awal Oktober ini menimbulkan kerusakan luas dan memakan banyak korban, maka Iran akan membalas. Khamenei juga disebut akan membalas jika Israel menyerang infrastruktur minyak dan energi, fasilitas nuklir, atau menelan korban dari pejabat senior Teheran. Sejumlah anggota Korps Garda Revolusi Iran atau ARGC mengungkap balasan yang mungkin dilakukan pihaknya meliputi serangan hingga 1.000 rudal balistik, lalu peningkatan serangan oleh proksi-proksi Iran, serta gangguan terhadap aliran pasokan energi global dan ekspedisi yang melalui Teluk Persia dan Selat Hormuz. Iran, seperti dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi di awal video, bilang bahwa mereka tidak ingin adanya perang. Namun pukulan militer yang bersifat menghukum dari Israel menjadi tantangan bagi para pemimpin Iran. Mereka diyakini tidak ingin terlihat lemah dan rentan, apalagi setelah tewasnya pemimpin Hamas dan Hizbullah yang semuanya disebut didanai oleh Iran. Abbas memastikan pembalasan Iran akan dilakukan secara proporsional. Namun perang besar-besaran menjadi taruhan yang amat besar bagi Timur Tengah. Sebab jika Iran dan Israel berperang, efeknya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat kedua negara, tapi juga sejumlah negara di kawasan tersebut, termasuk soal nasib gencatan senjata di Gaza dan Lebanon. Perang habis-habisan antara Iran dan Israel akan memperdalam kekacauan di Timur Tengah. Selain berpotensi merusak gencatan senjata di Gaza dan Lebanon, hal ini juga mungkin akan mendorong Amerika mengintensifkan tindakan militer untuk mendukung Israel. Sejumlah langkah ditempuh Iran sebagai persiapan. Apalagi negara itu belum pernah menghadapi ancaman eksternal yang begitu signifikan sejak perang dengan Irak berakhir lebih dari 3 dekade lalu. Iran telah menempatkan angkatan bersenjatanya dalam keadaan siaga penuh. Teheran juga meningkatkan pertahanan udara di lokasi militer dan nuklir yang sensitif. Seorang jenderal senior ARGC yang ikut berperang melawan ISIS disebut telah dikerahkan ke semua provinsi perbatasan. Tujuannya adalah mencegah kelompok-kelompok itu ikut campur jika Iran jadi berperang. Seorang pengamat politik yang berbasis di Teheran, Nasser Hadian, menyebut Iran menghabiskan waktu puluhan tahun membangun kelompok militan seperti Hizbullah. Adanya kelompok itu berfungsi sebagai pasukan pertahanan di sepanjang perbatasan Israel untuk mencegah Amerika Serikat menyerang. Namun pukulan telak terhadap Hizbullah membuat Iran harus mengubah hitungannya. Teheran sadar kalau ancaman terbesar mereka bukanlah Amerika, tapi Israel itu sendiri. Selain persiapan militer, Iran juga melakukan diplomasi yang agresif. Salah satu caranya adalah memperkuat aliansi dengan negara-negara Arab serta berkonsultasi dengan Turki, Rusia, dan Cina. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Cina Xi Jinping dalam KTT BRICS di Kazan. Pezeshkian pada Selasa 22 Oktober 2024 juga dengan tegas akan meningkatkan anggaran belanja pertahanan di depan parlemen. با توجه به شرایط موجود منطقه‌ای و تهدیداتی که متوجه ملت ایران است در ارقام بودجه اطمینان حاصل شده که تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد. Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi aktif melakukan safari ke negara-negara tetangga.
Dari kunjungan itu, Araghchi menegaskan negara-negara Teluk Arab yang ditemuinya tidak akan mengizinkan wilayah mereka digunakan Israel untuk melawan Iran, baik wilayah udara maupun darat. Selama ini, Iran mendapat berbagai sanksi ekonomi dari Barat yang membuat ekonomi mereka terpuruk. Pertengahan Oktober 2024 ini, mata uang Iran rial telah anjlok, sementara harga emas melonjak yang merupakan tolok ukur kas ekonomi yang menandakan suatu negara terkena krisis dan inflasi. Lalu pada Kamis 24 Oktober 2024 ini, pemerintah Iran melarang drone sipil terbang di udara. Sebagian besar penerbangan asing juga telah menangguhkan penerbangan ke Iran yang membuat harga tiket pesawat cepat habis dan harganya melambung tinggi. Sejumlah warga Iran cemas dan marah karena terseret ke dalam medan perang yang tidak mereka inginkan. Teheran terjebak dalam posisi sulit menghadapi ancaman serangan dari Israel. Ibarat maju kena, mundur juga kena. Kalau memilih membalas, negara itu berpotensi masuk dalam perang habis-habisan yang menguras sumber daya dan memperburuk ekonomi mereka. Sementara jika diam saja, hal itu akan membuat para pemimpin mereka terlihat lemah dan rentan, terutama setelah kematian para pemimpin proksi yang mereka dukung. Melihat kondisi ini, langkah apa yang akan diambil oleh Iran dan juga Israel? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.